Nah, itu yang yang juga mengherankan pada saya ya. Kalau laporannya Pak Jokowi kan jelas dia melaporkan siapa-siapa orangnya, ya Ya. kan? Jadi dari mana ini umpamanya kalau kamu menginformasikan bahwa memang ini dibuat di pasar pramuka, dari siapa sumbernya informasi itu? Kemudian dipanggil orang-orang yang memang mengetahui peristiwa itu. Dan saya kira ini masukan yang berharga buat penyidik ya, buat kepolisian karena sejak awal kan ini belum muncul. Yang kedua bisa juga orang yang memang mengetahui bahwa umpamanya ada pencetakan ijazah palsunya di itu dia juga ikut melaporkan. Dia ikut meminta kepada kepolisian supaya dia diperiksa. Kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah bergulir selama 2 bulan lebih. Namun hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak kepolisian. Di sisi lain, nama Jokowi juga disebut dalam sidang kasus korupsi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lebon. Lalu benarkah kesaksian Tom yang menyebut ada perintah Presiden terkait impor gula ini? Kita akan bahas dua topik utama ini yang menyangkut Jokowi bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Fikar, apa kabar? Ya, kabar baik, Agung. Selamat Oke, Bang siang. Fikar. Ya, oke. Oke, sejak 2 bulan lamanya kasus ijazah Jokowi dilaporkan, tapi sampai sekarang perkaranya masih belum ada titik terang. Polisi juga belum menetapkan siapapun menjadi tersangka, Bang Fikar. Bagaimana Anda melihat proses panjang dari perkara ini? Ya, oke. Ya, proses atau kasus ijazah palsu ini Hmm? dimulai oleh laporan dari beberapa orang yang diantaranya adalah eh, salah satunya bekas menteri dulu siapa namanya? Roy Suryo? Eh, ya, ya itu dia yang melaporkan gitu ya ke kepolisian gitu ya. Nah kemudian itu diproses, tapi ternyata prosesnya kemudian dihentikan. Nah, dan ternyata dihentikannya itu baru sampai tingkat penyelidikan. Nah, dalam konteks perkara pidana, ya penyelidikan itu belum masuk ke ranah hukum sebenarnya. Ya, penyelidikan itu belum pro justisia. Ya, karena itu kemudian kalaupun ada pihak-pihak yang didengar keterangannya ya oleh kepolisian atau oleh penegak hukum, maka biasanya bentuknya itu undangan. Jadi ada pihak diundang, kemudian didengar keterangannya. Yang kemudian dari keterangan-keterangan para pihak yang diundang itu disimpulkan oleh penyidik, ya oleh penyelidik bahwa memang ada peristiwa pidananya gitu. Nah, karena dia belum masuk ranah pro justisia atau ranah peradilan pidana sebenarnya, maka eh, penyelidik atau penyidik ya belum punya atau belum belum menjadi legal dia menggunakan upaya paksa. Upaya paksa itu artinya upaya sepihak yang bisa dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menangani perkara, umpamanya memanggil orang, ya, menangkap orang, menahan orang, menggeledah tempat orang atau badan orang, menyita barang. Nah, itu upaya paksa namanya. Ya. Nah, jadi karena dia baru sampai pada tingkat penyidikan, belum penyelidikan, belum pro justisia, maka polisi atau penegak hukum belum bisa menggunakan upaya paksa, kewenangan upaya paksanya gitu. Nah, karena itu ketika kepolisian menyimpulkan bahwa tidak ada peristiwa ijazah palsu itu yang dilaporkan oleh para pihak Roy Suryo CS itu ya tidak ada. Nah ini menjadi pertanyaan buat saya. Pertanyaannya apa? Loh, polisi kan belum melakukan penyidikan upaya paksa. Polisi kan belum belum menyita ijazah yang barang yang disebut dengan ijazah palsu itu. Kok sudah bisa menyimpulkan bahwa itu tidak palsu? Nah itu di situ menjadi pertanyaan besar sebenarnya, gitu ya. Dengan kesimpulan seperti itu artinya kan asumsinya polisi sudah mendapatkan ijazahnya atau paling tidak fotokopinya, kemudian dia mengkonfirmasi ke
instansi-instansi yang mengeluarkan atau apa segala macam. Nah, itu mestinya seperti itu gitu. Tapi itu kan belum bisa dilakukan karena penanganan perkaranya baru sampai tingkat penyelidikan gitu. Jadi belum punya kewenangan upaya paksa itu polisi. Nah, pertanyaannya kan kapan dia menyita? Kan nggak mungkin. Ya di penyelidikan itu menyita menyita barang, menyita ijazah atau menyita apapun gitu. Nah itu nggak mungkin. Nah karena itu menjadi pertanyaan. Kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa ijazah palsu itu tidak ada. Gitu. Nah karena itu kemudian dihentikan. Nah, kalau di kalau sudah sampai ke penyidikan, sudah sampai pro justisia, kan ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi yuridisnya. Yang pertama umpamanya pihak-pihak yang dipanggil ya bukan diundang kalau kalau di penyelidikan diundang namanya tapi kalau di penyidikan dipanggil kalau tidak datang bisa dipanggil paksa ya didatangi dibawa oleh polisi dipaksa untuk didengar keterangannya. Nah itu upaya paksa namanya ya. Kemudian kalau sudah di penyidikan polisi untuk memeriksa itu di laboratorium kan harus dapat barang aslinya ya kan. Nah dia bisa menyita sementara ya menyita dari pemiliknya kemudian diperiksa di laboratorium ya diperiksa betul nggak ini asli atau tidak apa segala macam kertasnya tulisannya dan sebagainya. Nah itu juga apa namanya belum dilakukan ya belum dilakukan karena itu tadi karena masih penyelidikan belum masuk ke ranah penyidikan. Nah karena itu semua upaya pro justisia itu belum dilakukan dan dari situlah saya kemudian juga bisa meragukan gitu bahwa kesimpulan kepolisian yang menyatakan bahwa ijazah itu tidak palsu gitu ya atau barang yang dituntut oleh masyarakat itu sebagai barang palsu disimpulkan oleh polisi tidak ada itu peristiwa ijazah palsunya. Nah karena itu kemudian itu menimbulkan keraguan gitu ya. Belum disita kok barangnya, belum dibawa ke ini kok sudah disimpulkan. Nah, kemudian dihentikan perkaranya. Nah, tapi di samping apa laporan itu kan ada laporan lain kalau nggak salah Pak Jokowinya sendiri juga membuat laporan ya ke kepolisian, kemudian di lain pihak ada juga laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Yang dihentikan itu yang masuk ke Mabes Polri ya. Baris Nah Krim. sekarang iya kan, sekarang masih ada dua, ada laporan ijazah palsu yang di Polda Metro Jaya dan ada juga laporan Pak Jokowi entah laporannya pencemaran nama baik, entah apa ya. Itu juga masuk juga di Polda atau di kepolisian di Mabes Polri juga sangat mungkin. Nah, menurut saya ini bagus. Bagus kenapa? Ini harus sampai ke pengadilan gitu ya. Kalau sampai ke pengadilan, semua pihak yang tersangkut itu akan diperiksa gitu ya. Baik dia yang ditempatkan sebagai tersangka ya yang dituduh umpamanya mencemarkan nama baik atau yang dituduh menggunakan ijazah palsu, nah itu diperiksa pasti di pengadilan maupun umpamanya pihak-pihak yang diminta oleh para tersangka di samping dibawa oleh kan untuk membuktikan bahwa sesuatu palsu itu nanti jaksa yang membawa ke pengadilan akan memeriksa saksi-saksi, membawa saksi-saksi yang menguatkan dakwaannya. Nah, di sisi yang lain, si para terdakwa ini, ya orang-orang yang didakwa melakukan pencemaran atau orang yang didakwa menggunakan ijazah palsu, ya, dia juga punya hak untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli. Nah, karena itu saya bilang, mestinya perkara ini sampai di pengadilan. Karena di pengadilan akan tuntas diperiksanya. Baik dari pihak negara dalam hal ini jaksa yang membawa perkara itu mengajukan saksi-saksi maupun saksi-saksi atau ahli-ahli yang diajukan oleh para terdakwa. Nah, karena itu nanti hakim akan melihat secara komprehensif gitu dan menyimpulkan benar nggak ini ijazah palsu atau benar nggak ada pencemaran nama baik karena ini ijazahnya sebenarnya asli umpamanya seperti itu. Nah, ini nggak belum terjadi itu gitu ya belum apa-apa sudah disimpulkan tidak ada peristiwanya. Nah, itu yang menurut saya terlalu prematur gitu menghentikan perkara ini di tingkat penyelidikan. Begitu. Oke, baru tadi Anda mengatakan bahwa terkait penghentian penyelidikan di
Barreskrim ini mungkin Anda menyimpulkan terlalu dini seperti itu. Dan mungkin publik juga berharapnya akan ada segera tersangka dari laporan yang dibuat oleh Jokowi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi persoalan penting Bang Fikar hingga membuat kepolisian ini seolah sangat hati-hati sekali untuk mengusut perkara ini dan bahkan dalam kurun waktu 2 bulan lebih ini belum ada tersangka sama sekali seperti itu. Nah, itu yang yang juga mengherankan pada saya ya. Kalau laporannya Pak Jokowi kan jelas dia melaporkan siapa-siapa orangnya, ya Ya. kan? Hmm. Ada nama-nama yang dia laporkan gitu. Hmm. Kan jelas. Nah, tinggal kan kepolisian apa namanya meminta kepada Jokowi siapa saja yang dianggap mengetahui mencemarkan nama baik Anda. Nah, nanti dipanggil saksi-saksinya itu yang mengetahui. Nah, mestinya seperti itu untuk memperkuat laporannya Pak Jokowi gitu. Nah, sebaliknya laporan apa teman apa yang lain orang-orang yang melaporkan Jokowi menggunakan ijazah palsu juga bisa seperti itu ya. Dia menunjukkan ini orang-orang yang mengetahui ya bahwa memang ijazahnya dibuat di mana gitu ya atau tidak dikeluarkan oleh universitas yang ditunjuk atau fakultas yang ditunjuk, ini saksinya. Nah, mereka juga bisa membawa saksi seperti itu. Nah, ini sampai sekarang ya kan gini, untuk menentukan apa dalam satu peristiwa pidana itu siapa tersangkanya, ketika sudah disimpulkan ada peristiwa pidana, maka ditingkatkan ke penyidikan. Nah, di penyidikan itulah penegak hukum atau kepolisian atau penyidik mengumpulkan barang bukti. Nah, mengumpulkan barang bukti itu adalah memeriksa para saksi, memeriksa ahli, memeriksa bukti surat kalau ada suratnya, kalau dia bisa menyita surat, dia bisa menggeledah orang, dia bisa menggeledah rumah orang, ya, karena sudah masuk ke penyidikan. Nah, kalau tindak pidananya sudah menjadi terang, maka ditentukanlah siapa tersangkanya. Nah, ini nampaknya sudah 2 bulan belum sampai ke sana, gitu, ya kan? Apa padahal umpamanya menurut kita ya, mungkin mungkin menurut polisi belum terang tindak pidananya, ya, belum terang peristiwanya, gitu. Nah, karena itu kemudian dia belum sampai menentukan siapa tersangkanya. Karena itu tadi saya bilang tahapan dalam penyidikan itu mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, ahli, memeriksa surat, memeriksa calon tersangka, gitu ya. Tindak pidananya menjadi terang, oh jelas dari keterangan para saksi dan ahli ini seperti ini. Maka ditentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Dialah yang didudukan sebagai tersangka. Nah, kalau belum itu dilakukan, artinya polisi belum menganggap peristiwa ini menjadi terang. Gitu. Jadi tindak pidananya ini belum belum terang. Tindak pidananya aja belum terang, bagaimana mau ditentukan siapa pelakunya atau siapa tersangkanya, kan begitu. Ini logika yuridisnya, ya. Nggak tahu kalau ada logika lain, ya, yang kemudian bisa apa menghambat polisi untuk menentukan siapa tersangka. Begitu. Oke. Lalu gelar perkara ini kan baru akan dilakukan pekan depan, Bang Fikar. Dalam hukum pidana Nah, sendiri, ini seperti apa gelar perkara? Apa yang sebenarnya ingin dicari kepolisian? ya. Nah, gelar perkara itu tadi untuk memperjelas Hmm. ada tidak peristiwanya. Hmm. Setelah dia sidik, setelah dia kumpulkan alat bukti dari keterangan-keterangan saksi, dari bukti surat yang dia sita, ya, dari penggeledahan yang dia lakukan di tempat-tempat tertentu, maka dia akan menyimpulkan ada apa tindak pidananya terang tidak, gitu. Pencemaran nama baik ada nggak? Pemalsuan ijazah ada tidak, gitu. Baru kemudian dia menentukan siapa tersangkanya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, gelar perkara itu ya untuk memeriksa itu, untuk memeriksa seluruh bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian untuk menyimpulkan tindak pidananya terang atau tidak. Itu begitu, Mas. Oke. Lalu dalam persoalan ini kan lagi hangat juga nih. Ada satu hal yang muncul ke publik soal adanya narasi bahwa ijazah Jokowi ini semasa Cagup dicetak kembali di pasar Pramuka. Bisakah narasi ini juga masuk ranah penyidikan polisi, Bang Fikar? Ya, menurut saya segala informasi itu harus dikumpulkan oleh kepolisian, ya, oleh penyidik. Hmm. Kalau ada kemudian
apa namanya, informasi bahwa ijazah itu dibuat di pasar pramuka, gitu ya. Walaupun pasar pramukanya sekarang udah nggak ada, ya sudah dibongkar. Saya lihat sudah menjadi apa, lahan kosong yang penuh apa, pohon-pohon dan sebagainya, ya. Nah, itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan informasi itu. Dari mana datangnya informasi itu? Maka orang yang mengetahui informasi itulah apa, juga harus didudukan sebagai saksi. Nah, jadi dari mana ini, apa, umpamanya kalau kamu menginformasikan bahwa memang ini dibuat di pasar pramuka, dari siapa sumbernya informasi itu? Kemudian apa, dipanggil orang-orang yang memang mengetahui peristiwa itu. Dan saya kira ini masukan yang berharga buat penyidik, ya, buat kepolisian, karena sejak awal kan ini belum muncul, ya kan, informasi ini belum muncul gitu, sehingga apa namanya, menjadi pertanyaan juga gitu. Kalaupun itu dipalsukan, dipalsukannya di mana, kan itu juga menjadi pertanyaan, atau siapa yang memalsukan, kan begitu. Nah, sekarang sudah ada informasi itu, sebaiknya polisi juga mengejar informasi itu dan mengumpulkan menjadi satu berkas, dan nantinya akan disimpulkan ada tidak peristiwa pidana pemalsuan ijazah ini, ada tidak peristiwa pidana bahwa ada pencemaran nama baik. Nah, baru kemudian ditentukan siapa yang harus menjadi tersangka, siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Begitu, Mas Agung. Oke, berarti polisi harus terjun untuk menggali atau membuktikan tuduhan ini, atau si penuduh ini mendatangi polisi untuk menyatakan bahwa tuduhan ini menjadi pelengkap atau barang bukti tambahan. Kira-kira bagaimana, Bang Fikar? Ya, menurut saya penyidik itu punya kewenangan, ya, yang apa namanya, yang komprehensif gitu, yang dijamin oleh undang-undang gitu. Nah, karena itu kemudian penyidik ini bisa atas inisiatifnya mengejar informasi itu. Ya, ini menjadi penting gitu. Ya, menjadi penting karena apa, ada informasi yang beredar di mana-mana, ya, bahkan publikasinya sudah hampir ke semua media gitu, dan orang semua tahu gitu. Nah, karena itu untuk menghindarkan tuduhan yang macam-macam, mestinya penyidik dengan inisiatifnya mengejar informasi itu satu. Yang kedua, bisa juga orang yang memang mengetahui bahwa apa, umpamanya ada pencetakan ijazah palsunya di itu, dia juga ikut melaporkan, dia ikut apa, meminta kepada kepolisian supaya dia diperiksa. Dia punya informasi seperti ini, gitu ya. Dia punya informasi seperti ini datangnya dari siapa, kemudian dari siapa lagi. Nah, itu nanti akan dikumpulkan informasinya sampai kemudian menjadi satu apa, kesimpulan bahwa memang betul umpamanya ada peristiwa pembuatan ijazah palsu di pasar pramuka umpamanya, seperti itu. Nah, itu yang apa, dari sudut pihak-pihak yang punya kepentingan. Tetapi menurut saya yang paling berkepentingan adalah penyidik. Jadi polisi, meskipun tidak ada laporan ataupun meskipun tidak ada permintaan dari orang yang memiliki informasi itu, dia punya kewajiban untuk menyelidiki atau untuk menyidik, apa, memperjelas informasi-informasi itu. Begitu, Mas Agung. Baik. Kasus ijazah juga kita juga akan nantikan gelar perkara pekan depan. Bagaimana hasilnya? Apakah nanti akan segera naik ke penyidikan dan ada tersangka atau bagaimana? Kita juga belum tahu. Kita nantikan Ya, bersama Bang Fikar ya. oke, kita nantikan bersama. Baik, terima kasih Bang Fikar atas bincang-bincangnya hari ini. Dan Oke, untuk Tribuners, jangan lupa terus saksikan Tribun News on Focus hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.